Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan tema mengenai apa sebenarnya akses hemodialisa itu dan peran USG pada akses hemodialisa. Jadi, akses hemodialisa itu merupakan suatu jalur cuci darah di mana darah dari dalam tubuh kita akan dialirkan ke suatu mesin hemodialisa untuk dicuci atau disaring darahnya, kemudian setelah darah itu sudah bersih, darah akan dikembalikan lagi ke tubuh kita melalui akses vaskular yang sudah kita buat. Dan di sini penting peranan USG adalah sebagai mapping untuk praoperasi, ya, untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah untuk mengevaluasi pasca operasi, apakah ada komplikasi pasca operasi atau tidak, di situ kita bisa lihat. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengamatan setelah Avation dipakai. Nah, untuk pendahuluan saya ingin menjelaskan bahwa akses vaskular hemodialisa ini kita bagi dua. Ada yang akut akses hemodialisa dan kronik akses hemodialisa. Untuk yang akut akses hemodialisa, kita lakukan pemasangan kateter double lumen. Kemudian kalau untuk yang kronik, kita lakukan pembuatan AV fistula atau Avation atau Simino, ya. Kemudian kalau misalnya akses dalam tubuh kita pembuluh darahnya tidak baik, bisa kita pasang graf sintetis atau AV graf. Untuk tipe akses hemodialisis, kita ada yang temporer akses hemodialisis, ada yang permanen akses hemodialisis. Nah, untuk temporer akses hemodialisis itu berdasarkan waktunya, ada yang short term, ada yang long term. Nah, untuk yang short term ini, itu kateter CDL-nya itu, ya, kateter double lumen itu non-cuff dan non-tunnel. Jadi tidak ditanam di bawah kulit. Sedangkan kalau yang long term, dialis kateter, itu double lumen dengan cuff. Ya, jadi ada pengamannya di ujung kulitnya. Kemudian ada tunnel kateter. Jadi CDL-nya itu dimasukkan ke dalam kulit. Nah, pada CDL ini untuk pemilihannya itu sebenarnya mempengaruhi keberhasilan dan dampak efek samping daripada cuci darah. Kalau misalnya short term dialisis ini, itu biasanya dipakai itu pada kasus-kasus yang pada pasien yang memang pasien itu harus menjalani cuci darah segera, itu dipasang short term dialisis. Tapi kalau misalnya pasien-pasien yang memerlukan cuci darah, namun afesianya masih lama, ya, itu sebaiknya dilakukan pemasangan yang long term dialisis kateter. Karena untuk yang short term itu tidak boleh dipakai terlalu lama. Jadi yang bisa dipakai untuk jangka waktu lama itu yang long term dialisis kateter. Nah, untuk lokasi akses vaskular yang ideal itu di vena jugularis interna. Jadi untuk pemasangan CDL jangan pasang di daerah selain vena jugularis interna. Karena kalau misalnya kita melakukan pemasangan di selain vena jugularis interna, itu akan menimbulkan komplikasi yang yang sering terjadi, yaitu biasanya stenosis vena sentral. Jadi untuk pemasangan vena akses CDL di jugularis interna itu pasangnya posisinya di atas leher. Kalau misalnya kita lakukan pemasangan akses vaskular yang tidak ideal, yaitu di femoral, di subclavia, di jugularis externa, itu memiliki efek samping antara lain, kalau misalnya femoralis, di daerah femoralis ini resiko sering terjadi infeksi. Kemudian kalau di subclavia, ini sering mengalami penyempitan, ya, penyempitan sehingga terjadi yang dinamakan stenosis vena sentral. Kemudian jugular externa ini terlalu kecil, jadi memang akan juga menimbulkan resiko terjadinya penyempitan di daerah vena sentral. Makanya di sini berdasarkan Kadoki juga memang harus kita pasang pertama itu harus di vena jugularis interna. Kita nggak boleh pasang di subclavia lagi.
Kalau misalnya di jugularis interna tidak berhasil, kita pasang di femoral. Jadi sebaiknya ya, dan memang sudah harus, untuk subclavia itu harus kita hindari. Untuk tipe akses hemodialisa yang kedua, yaitu yang permanen, yaitu AV fistula atau AV shunt, atau dengan pemasangan AV graft, pembuluh darah buatan. Nah, untuk AV shunt yang selama ini kita kenal adalah Simino, yaitu radiosefalika fistula. Jadi pengertian daripada AV shunt atau Simino itu bukan pemasangan alat. Jadi nggak ada alat sama sekali yang dipasang di dalam tubuh kita. Jadi prosesnya adalah pembuluh darah vena yang di pergelangan tangan, ya, namanya vena cephalika, itu kita sambung ke pembuluh darah arteri radialis. Kemudian ada lagi teknik dengan snuff box, ya, posisinya lebih ke distal, lebih ke ujung dari AV shunt, ya, tujuannya supaya akses untuk cuci darahnya lebih panjang. Kemudian ada teknik brachiosephalika fistula atau yang posisinya di daerah siku, ya. Jadi kalau misalnya di daerah distal, daerah ujung, misalnya di daerah pergelangan tangan itu pembuluh darahnya tidak baik, makanya di sini penting USG untuk mapping, ya. Untuk mapping kita lihat, oh ini ternyata di bagian di bagian distal, di daerah pergelangan tuh pembuluh darahnya kan nggak bagus. Jadi kita bisa pindah ke pembuatannya di daerah siku. Karena di daerah siku itu pembuluh darahnya relatif lebih besar. Kemudian alirannya juga lebih baik dan angka keberhasilannya juga lebih baik. Cuma memiliki resiko operasi yang lebih besar. Kemudian ada lagi teknik brachiobasilika fistula. Jadi kita menyambungkan vena basilika dengan arteri brachialis. Nah, di sini pentingnya bahwa AV shunt brachiobasilika itu harus dilakukan superficialisasi atau transposisi. Karena kalau misalnya tidak kita lakukan superficialisasi atau transposisi, pembuluh darah vena atau draining vein untuk akses hemodialisanya itu posisinya di sebelah dalam dan dekat dengan pembuluh darah arteri brachialis. Sehingga kalau kita salah melakukan penusukan akan menimbulkan komplikasi yang yang sangat beresiko, kemungkinan operasi nyeri yang hebat dan akan merusak AV shunt itu sendiri, sehingga nanti ujung-ujungnya pada akhirnya akan dilakukan penutupan dari AV shunt. Jadi kalau misalnya teman-teman KPCDI ada yang dilakukan AV shunt di daerah brachiobasilika dengan ciri-ciri desirannya itu posisinya di sebelah dalam. Kalau posisi desirannya di bagian anterior atau di atas, itu yang brachiosephalika, itu yang bagus, ya. Cuma kalau misalnya di daerah brachiobasilika atau di bagian dalam, itu harus dilakukan operasi kedua untuk memposisikan AV shunt-nya itu draining vein-nya itu di daerah anterior. Tujuannya supaya untuk memudahkan perawat melakukan kanulasi, ya, untuk melakukan penusukan untuk cuci darahnya. Nah, ini contoh daripada pemindahan draining vein dari sebelah bagian dalam ke bagian atas. Ini contoh dari AV graft, di mana pemasangan pembuluh darah buatan, ya. Ini indikasinya kalau memang ternyata pembuluh darah dalam tubuh kita itu tidak ideal untuk dilakukan pembuatan AV shunt, sehingga kita memerlukan pembuluh darah buatan sebagai pengganti daripada vena. Ya. Ini ada beberapa teknik dan beberapa lokasi yang bisa dilakukan pemasangan AV graft. Jadi memang ini diperlukan sekali kalau misalnya ternyata memang sudah tidak ada akses pembuluh darah lagi, kemudian juga CDL-nya juga bermasalah, itu ada pilihan lain untuk dilakukan AV graft. Untuk pemilihan lokasi akses vaskular yang paling baik adalah AV shunt itu sebaiknya di daerah distal, jadi di bawah mungkin, ya. Karena supaya kalau misalnya nanti bermasalah di distal, kita bisa naik ke atas. Tapi kalau udah di atas, kemungkinan kita pakai ke lagi yang di bawah itu kemungkinannya kecil sekali. Kemudian yang kedua, AV shunt itu
merupakan prioritas dibandingkan pembuluh darah buatan. Karena ya beberapa beberapa komplikasi, beberapa kerugian daripada pembuluh darah buatan nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Dan yang ketiga, itu tangan yang non-dominan. Jadi kita lakukan pemasangan di tangan yang non-dominan. Kalau misalnya kita tangan kanan, ya kita pasangnya tangan kiri. Makanya kebanyakan kita lakukan avesan di tangan kiri. Tapi kalau misalnya pasiennya kidal, ya kita pasang yang sebelah kanan. Kelebihan dan kekurangan CDL, kelebihannya tidak ada penusukan dan dapat langsung dipakai. Kalau kekurangannya itu resiko tinggi infeksi, kemudian volume flow-nya itu di bawah 300 mili per menit. Kemudian dapat menimbulkan resiko penyumbatan vena sentral kalau misalnya pemilihan CDL-nya itu kurang tepat. Jadi kalau misalnya CDL itu dipakai lebih dari 2 bulan, 3 bulan, nah itu memiliki resiko terjadinya penyumbatan vena sentral. Makanya sebaiknya kalau memang ternyata pemakaiannya itu agak lama untuk menunggu avesan itu matur ya, atau pasiennya memang tidak kelihatannya tidak memiliki kondisi yang optimal untuk dilakukan operasi sehingga memerlukan CDL yang lama, sebaiknya langsung diganti yang CDL yang short term diganti dengan CDL yang long term untuk mengurangi resiko dari terjadi penyumbatan vena sentral. Kemudian kelebihan dan kekurangan avesan, kelebihan yang pertama adalah operasinya itu bisa dilakukan dengan cara bedah minor. Kemudian risiko infeksi juga sangat rendah dan patensinya itu lama. Kekurangannya, angka kegagalannya tinggi kalau misalnya kita lakukan di daerah pergelangan tangan. Kemudian yang kedua, aliran awal tidak sebaik CDL dan sulit untuk dilakukan penyuntikan di awal. Kemudian kelebihan dan kekurangan graf sintetis, kelebihannya resiko infeksinya sedang, dapat digunakan 2 minggu pasca tindakan, kegagalan di awal rendah, dan alirannya bisa langsung kuat dan mudah ditusuk. Kekurangannya, karena ini merupakan suatu operasi yang besar ya, sehingga menimbulkan trauma pembedahan yang besar juga. Kemudian yang kedua, bengkak dan nyeri pasca tindakan, dan patensinya itu tidak lebih dari 1 tahun. Jadi untuk akses hemodialisa terbaik adalah tetap pembuatan avesan atau AV fistula. Nah, untuk peranan USG berikutnya adalah evaluasi pasca operasi. Jadi setelah pasien dilakukan pembuatan avesan, itu dilakukan USG pasca operasi untuk maturitas. Jadi sebaiknya teman-teman KPCDI yang dilakukan avesan itu seminggu pasca operasi itu kontrol untuk dilihat ada tidak komplikasi pasca operasi. Kemudian kita raba, kita nilai ini avesannya ada atau tidak. Jadi kalau misalnya ternyata avesannya tidak ada, kita bisa langsung melakukan intervensi, apakah akan melakukan pembuatan operasi ulang, ataukah kita bisa lakukan balon, yang tentunya dengan USG itu akan kelihatan apa yang akan kita lakukan nanti untuk membuat avesan itu bisa berfungsi. Dan di sini pentingnya rule of six. Jadi kalau misalnya setelah dilakukan avesan, itu kita harus mematuhi ini rule of six ini, di mana rule of six ini memang sudah diteliti untuk mencapai avesan yang baik. Jadi untuk penggunaannya itu waktunya itu 6 minggu. Ya, waktu 6 minggu. Jadi ada beberapa jurnal yang mengatakan 4 minggu itu sudah bisa, 6 minggu sudah bisa. Jadi yang terbaik tetap 6 minggu. Walaupun untuk kondisi-kondisi tertentu minimal itu 4 minggu bisa kita pakai. Kemudian untuk aliran darahnya, itu dari USG kita bisa menilai volume flow-nya harus 600 mili per menit. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat diameter draining vein ya, atau diameter avesanya itu yang terbaik adalah lebih dari 6 mili. Kedalamannya juga kurang dari 6 mili. Jadi dari USG itu kita bisa mengukur semua. Makanya di sini pentingnya USG. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat pasien hemodialisa ada dokter bedah vaskular yang yang akan memeriksakan pasiennya, itu harus menggunakan USG untuk mengevaluasi
pasca operasi, sehingga rule of six ini tercapai. Karena kalau misalnya tidak tercapai, itu nanti patensi daripada afesianya itu tidak akan baik, ya. Kemudian juga pencapaian target yang kita butuhkan untuk cuci darah juga nggak akan tercapai kalau tidak rule of six. Misalnya aliran darahnya kurang dari 15 ml per menit. Nah, ini otomatis nanti kan dari dokter penyakit dalam akan menentukan ini berapa yang harus dikeluarkan, ya. Nanti akan ditentukan oleh beliau. Kemudian untuk diameternya lebih dari 6 mili. Jadi diameter 6 mili ini fungsinya adalah supaya perawat itu mudah untuk melakukan penusukan. Kedalaman kurang dari 6 mili juga ini penting, karena kalau misalnya terlalu dalam pasti perawat akan sulit untuk melakukan kanulasi. Kalau waktu 6 minggu, nah itu waktu yang terbaik ya untuk membuat avesian itu, draining vein itu matur. Untuk perawatan avesian, jadi kita mesti melindungi avesian dari trauma. Ya. Kemudian hindari pengukuran tekanan darah atau pengambilan sampel darah di draining vein atau di avesiannya. Kemudian jangan mengangkat beban yang terlampau berat, jangan mengikat lengan atau memakai aksesoris gelang yang ketat, ya, dan hindari pemakaian yang sweater atau apa itu yang memiliki karet yang kencang kalau yang bisa menghambat aliran darah dari avesian tersebut. Kemudian cegah hipotensi karena akan mengurangi aliran darah ke avesian dan berisiko terjadinya trombosis atau risiko terjadinya bekuan darah. Jadi kalau misalnya pada pasien hipotensi atau pasien diare itu harus segera berobat ke dokter penyakit dalam supaya avesian tetap baik. Kemudian hanya digunakan untuk hemodialisis saja. Pastikan avesian yang telah matur sebelum pemakaian. Jadi kenali avesian itu telah matur. Jadi dari kita pasien juga bisa aware gitu ya bahwa avesian yang baik itu kita bisa memeriksa dengan cara dilihat, ya, akan kelihatan pembuluh darahnya seperti yang timbul, ya. Kemudian kita dengar ada suara desiran, kemudian kita raba, ya, akan teraba trill kita nyebutnya, ya, atau desiran juga akan terasa ser gitu. Kemudian setelah 6 minggu pasca operasi, kalau misalnya ternyata belum matur, ya, dari USG ternyata tidak tercapai yang rule of six tadi, sehingga perlu dilakukan evaluasi apakah dengan exercise, ya, kita observasi lagi 1 minggu, kalau misalnya ternyata membaik bisa langsung dipakai. Tapi kalau ternyata tidak tercapai ya rule of six tersebut, itu kita lakukan revisi. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita lihat draining vein itu telah berkembang baik atau belum, ya, dan vena yang baik itu relatif lurus sehingga mudah dikanulasi. Ya. Kalau misalnya nggak lurus, misalnya dia masuk ke dalam, nah itu akan susah untuk kanulasi dan biasanya menimbulkan resiko nanti. Ya resikonya ya penusukannya akan sulit. Kemudian tidak ada dilatasi yang irreguler atau pelebaran dari pembuluh darah avesian. Kemudian kita lihat apakah terdapat tanda-tanda infeksi, ya, kemerahan, bengkak, udem, ya, kerusakan kulit, atau adanya indurasi, ya. Nah, itu perlu kita perhatikan. Dan perasaan ini panas, ya, itu juga harus kita perhatikan. Ini merupakan suatu tanda-tanda infeksi. Kemudian ini yang penting juga adalah perhatikan tanda-tanda Still syndrome, di mana terjadi perubahan warna tangan karena aliran arteri yang tidak adekuat, sehingga aliran darah yang seharusnya memperdarahi sampai ujung-ujung jari itu tidak tercapai karena avesian itu kan pembuluh darah arterinya itu akan masuk ke pembuluh darah vena, aliran darahnya. Yang tadinya misalnya sebagai contoh di daerah siku itu pembuluh darah yang ke lengan itu ada 60% dari pembuluh darah arteri ulnaris, 40% dari radialis. Nah, itu kalau misalnya salah satu ada masalah, ya, aterosklerosis atau plak pengapuran di pembuluh darah, kan otomatis aliran darah ke distal ke ujung-ujung jarinya itu kan terganggu, sehingga
dengan adanya avesan, aliran darah yang ke ujung juga lebih bermasalah karena alirannya itu dicuri, diambil oleh avesan. Sehingga darah di ujung tidak adekuat, sehingga terjadi kebiruan pada jari-jari, perasaan baal, ya, kemudian nyeri hebat, warnanya juga berubah jadi pucat. Nah, ini kalau misalnya terjadi Still syndrome itu harus segera berobat ke dokter pembuluh darah. Kita dengar bruinya, ya, kemudian diraba, ada trill atau ada desiran atau enggak. Nah, untuk komplikasi avesan, antara lain infeksi, hematom atau memar, pseudonirisma atau pembuluh darah yang membesar, ya. Jadi nanti ada slide-nya, contohnya seperti apa. Kemudian ruptur pseudoneurysma atau pseudoneurysma yang pecah, Still syndrome, stenosis dan oklusi draining vein, ya, atau penyempitan, penyumbatan pembuluh darah, aneurisma atau giant draining vein akibat daripadanya hipertensi vena. Kemudian yang terakhir adalah trombus. Nah, ini salah satu contoh infeksi atau abses pada CDL. Jadi kalau pada CDL-nya, ini untuk yang CDL yang long term, ya, yang tunnel, itu yang gambar yang A itu adalah ininya, cuff-nya. Jadi ini pengamannya. Kalau misalnya pengamannya sudah keluar, itu sebaiknya langsung dilakukan revisi. Atau misalnya ini cuff-nya yang B, ini cuff-nya aman. Tapi ternyata di sisi kulit yang lain itu ada kelihatan kateter di bagian dalamnya. Nah, ini memiliki resiko infeksi. Karena apa? Karena pengamannya posisinya ada di depan. Nah, ini di belakangnya ini udah expose, berarti udah nggak ada pengamannya. Jadi ini resiko infeksinya juga tinggi. Nah, ini kalau misalnya ternyata ada yang gambar yang ini yang terakhir, nah itu ada gambaran seperti benjolan, seperti bisul, kemerahan, nah itu infeksi. Kalau misalnya kita temukan hal seperti ini harus dilakukan penggantian CDL. Ini hematom, ya, atau memar. Ini masih hematom yang besar dan ini biasanya nyeri. Ini terjadi paling sering pada pembuatan avesan di daerah brachiobasilika atau daerah yang di bagian siku bagian dalam karena penyuntikan yang mengenai ke pembuluh darah arteri, bukan pada vena atau draining vein-nya. Ini pseudoneurysma, jadi gambaran akses hemodialisanya di daerah sayatanya itu menonjol, kemudian terlihat penipisan daripada kulit. Nah, ini memiliki risiko pecah avesannya. Biasanya pasien demikian itu diawali dengan tanda-tanda infeksi. Jadi kalau misalnya ditemukan tanda-tanda infeksi yang tadi sudah saya jelaskan, itu harus segera berobat sebelum terjadi pseudoneurysma. Kalau misalnya sudah terjadi ruptur pseudoneurysma, harus repair, harus diperbaiki dengan risiko avesanya akan ditutup, ya, karena infeksi nggak mungkin untuk dipertahankan kembali untuk akses hemodialisanya. Nah, ini penting juga pseudoneurysma di daerah paha akibat dari penyuntikan, ya, kanulasi cuci darah yang zaman dulu. Jadi sebelum adanya CDL, kita kan pas cuci darah melalui paha. Nah, ini sebenarnya sebaiknya sudah dihindari hal demikian karena yang memiliki risiko seperti ini, risiko pseudoneurysma. Karena dengan risiko seperti ini sakit sekali, ya kan? Kemudian risiko pecah, kehilangan darah yang banyak. Makanya sebaiknya kalau misalnya sudah divonis cuci darah, ya, itu secepatnya dilakukan pemasangan CDL. Ini untuk pseudoneurysma, contoh yang lain pseudoneurysma ini bisa tetap dipertahankan avesannya. Ini contoh giant draining vein atau aneurisma draining vein, ya, dan ini terjadi karena adanya biasanya ada penyumbatan di daerah sentral, ya,
atau adanya suatu hipertensi vena, di mana operasinya ini harus dikecilkan dan diameternya ini juga harus dikecilkan. Kemudian di daerah sentralnya juga dipastikan tidak ada penyempitan. Ini untuk penata laksanaan giant draining vein. Ya. Untuk Still syndrome, kenapa di sini penting? Karena resiko nanti dilakukan amputasinya itu besar. Jadi ibaratkan ini tangan tidak mendapatkan aliran darah yang lama, ya kan? Aliran darah yang lama ya otomatis akan busuk. Makanya kalau misalnya kita menemukan tanda-tanda tangannya itu pucat atau dingin dibandingkan tangan yang sebelahnya, kemudian saat HD nyeri, ya kan? Kemudian bahkan saat istirahat pun juga nyeri, timbul luka di ujung-ujung jari, ya, ada kerusakan jaringan. Jadi misalnya ini ujung jari kok mulai kehitaman, nah itu berarti sudah ada masalah Still syndrome. Kalau misalnya terjadi demikian, itu harus segera diperbaiki, dicari masalahnya di mana. Dan untuk kasus Still syndrome ini sebenarnya cukup banyak. Cuma kebanyakan ini udah terlambat, yang ujung-ujungnya harus memerlukan tindakan amputasi juga, baru nanti diperbaiki apesanya. Jadi saya menghimbau kalau misalnya memang ditemukan gejala dan tanda demikian, itu harus dilakukan intervensi, dilakukan tindakan segera untuk mencegah terjadinya amputasi pada tangan. Ini salah satu contoh Still syndrome, ya, dan stenosis vena sentral. Jadi setelah dilakukan intervensi dan repair, dilakukan perbaikan, ini alhamdulillah pasien sudah membaik dan bisa langsung dipakai akses hemodialisanya. Nah ini contohnya kan tangan sebelah kanannya sudah mulai ada kehitaman, makanya ditutup perban. Tapi setelah dilakukan intervensi, tangannya kembali baik, lukanya mulai hilang, dan tangan yang kanan juga bengkaknya juga sudah kempes. Nah ini untuk tindakan intervensi, jadi tidak melakukan pembedahan, tapi dengan kateterisasi di ruangan cath lab, biasanya pada pasien-pasien dengan komplikasi stenosis vena sentral, ya, atau stenosis draining vein, atau adanya thrombus draining vein, kita bisa lakukan intervensi di ruangan cath lab dengan kateterisasi di balon, ya, atau bila perlu dilakukan pemasangan stent atau ring, nanti tergantung daripada kondisi masalah yang ditemukan pada saat tindakan kateterisasi. Ini contoh stenosis draining vein, ada penyempitan di AV fistulanya, setelah dilakukan balon akan kembali membesar. Contoh yang lain juga. Nah ini stenosis vena sentral, jadi pembuluh darah tangannya itu membesar, ya, pembuluh darahnya kelihatan, kemudian tangannya juga membesar. Kalau pada perempuan kadang payudara yang sebelahnya, payudara yang mengalami masalah itu juga ikut membesar dibandingkan yang sebelahnya. Nah itu ciri-ciri terjadi suatu stenosis vena sentral, harus diintervensi. Nah ini contohnya, ya. Bisa dengan konservatif, dengan obat-obatan terlebih dahulu, kemudian yang kedua dilakukan penutupan pada avesan, yang ketiga dilakukan endovaskular atau venoplasti. Contoh yang lain, nah, kalau misalnya ada trombus, kalau misalnya memang trombusnya itu masih baru, masih lunak, itu bisa dilakukan pengambilan dari trombus. Bisa dengan pembedahan ataupun dengan kateterisasi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.